Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis au Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Nabi bersabda, barang siapa yang cinta padaku maka kelak di surga bersama aku. Bukti cinta kepada Nabi adalah satu, sering menyebut namanya atau membaca sholawat. Kedua, menjaga warisannya Al-Quran, hadis dan ulama. Dan yang ketiga adalah mengetahui biografi sejarah Rasulullah serta mengikuti perilakunya. Pagi ini kita bahas bab yang terakhir tentang sirah nabawiyah, yaitu pribadi Rasulullah. Nabi Muhammad itu diberi oleh Allah kelebihan. Dia bisa berbicara dengan daging yang sudah dimasak. Suatu hari Rasulullah di Khaybar bersama para sahabatnya. Ketika perang Khaybar itu umat Islam menang, orang Yahudi kacar-kacir. Maka ada seorang perempuan ini menyembelih seekor kambing dan diberi racun, pura-pura menjamu pasukan Nabi. Maka Nabi mengumpulkan para sahabatnya, ayo kita dijamu oleh perempuan ini. Semuanya sudah, karena lapar, dijamu dengan makan daging kambing. Kalau sekarang digulai sate. Begitu sudah mulai jamu, Rasulullah, ayo kita berdoa, kita nikmati bersama. Daging yang sudah masuk ke mulut Rasulullah itu seketika dimuntahkan, dan sahabat kemudian terbengong, ada apa? Kata Nabi, tinggalkan daging ini, yang kamu pegang letakkan, yang di mulut keluarkan. Apa? Daging ini memberitahu saya bahwa dia bercampur racun. Nah, ini daging yang sudah dimasak ini bisa berbicara dengan Nabi. Nah, ini jadi 24 mukjizat dan kelebihan Rasul itu umplek-blek itu ada pada diri Rasulullah. Nah, akhirnya selamatlah para sahabat dari tipu daya orang Yahudi ini. Suatu hari Rasulullah berkhutbah, karena memang paman yang paling jahat itu adalah Abu Lahab dan Abu Jahal, pamannya. Sampai Abu Lahab itu pernah membuat skenario ingin membunuh Nabi dengan tangannya sendiri, karena dia mendatangkan teman-temannya raja dari Persia juga kalah, mendatangkan ini. Akhirnya dia berinisiatif untuk membunuh Rasulullah dengan tangannya sendiri. Dia pura-pura sakit, di depan pintu rumahnya dibuatkan sumur yang sangat dalam. Setelah jadi, sumur itu ditutup dengan lembaran-lembaran kelapa kurma. Terus Abu Lahab menyuruh seorang kurir memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa pamannya sedang sakit, minta dijenguk.
Maka Rasulullah kemudian datang. Begitu disuruh, Muhammad, kamu dipanggil pamanmu Abu Lahab sedang sakit keras. Rasulullah datang. Begitu sudah sampai di depan rumahnya, maka sumur itu memberitahu, Muhammad, jangan teruskan, di situ ada sumur yang dalam. Abu Lahab dari jauh sudah melihat, oh mati kamu Muhammad, sebentar lagi Muhammad, sebentar lagi, satu langkah lagi mati kamu, akan masuk sumur dan akan aku penuhi dengan tanah, sambil melihat dari lubang selimutnya pura-pura sakit. Begitu sampai di depan sumur itu memberitahu, Muhammad jangan teruskan, di depanmu ada sumur. Nabi Muhammad tinggal beberapa langkah, dia balik kanan pulang. Begitu balik kanan, Abu Lahab lupa kalau buat sumur, dia akhirnya masuk sumurnya sendiri. Abu Lahab masuk sumurnya sendiri. Begitu masuk sumurnya sendiri yang sangat dalam, jebakan untuk Nabi ini, maka seluruh pemuka-pemuka Quraisy, dia sambil membawa tampar, membawa tambang untuk mengambil Abu Lahab, tidak ada satupun yang bisa. Sampai sore, mulai pagi setelah tidak ada yang mampu. Maka Abu Lahab teriak-teriak, panggil ponakanku Muhammad, panggil ponakanku Muhammad. Maka Nabi Muhammad kemudian datang lagi dan menolong pamannya yang jahat Abu Lahab itu tanpa bantuan tambang, tanpa bantuan benda yang lain, cukup tangannya Rasulullah itu diletakkan bisa memanjang sampai di dalam sumur. Nah ini kisah-kisah seperti ini jarang diungkap, sehingga kita kadang-kadang Rasulullah itu seperti biasa saja. Tapi kalau kita sudah mengetahui Rasulullah itu manusia, basarun lakal basar, manusia tapi tidak seperti manusia. Makanya dalam sholawat itu disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad turil azhar wal yaqutil ahmar wa nuril ahdar wa sirrullahil akbar. Nabi Muhammad itu adalah sirnya Allah, Habibullah. Jadi itu luar biasa, tangannya bisa manjang. Nah ini tentang Rasulullah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita sudah mengetahui kemukjizatan, kemampuan yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi ini, maka kita semakin cinta, kita semakin penasaran bagaimana mengetahui seluk-beluk tentang Rasulullah yang begitu hebat, sampai hari kiamat nanti masih menolong umat-umatnya. Bahkan kalau umatnya masuk neraka, itu Rasulullah nanti yang penting bawa iman, itu akan dimintakan. Malaikat tidak mau, ini banyak dosa ya Rasul, tapi dia beriman. Maka Rasulullah akan mintakan kepada Allah, ya Allah, maka angkatlah umatku yang di neraka itu, karena dia beriman kepadamu dan kepadaku, walaupun dosanya itu sangat banyak. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil umatnya yang ada di neraka itu. Dibawalah malaikat sebagai prosedur, ditimbang lagi amalnya. Maka setelah ditimbang, yang asalnya itu bobot kejahatannya itu lebih berat karena masuk neraka, Rasulullah minta kepada Allah supaya diangkat, ditimbang lagi. Maka Rasulullah meletakkan butiran yang bersinar di tangannya, diletakkan di mizan itu. Ternyata umatnya yang masuk neraka tadi kebaikannya lebih berat, maka malaikat tidak bisa menolak dan langsung dibawa ke surga. Ditanya apa tadi diletakkan di timbangan kok bisa memberatkan? Ternyata yang diletakkan di timbangan nanti adalah sholawat orang ini. Jadi orang yang maksiat luar biasa, tapi sering baca sholawat, itu bisa diberatkan timbangannya berkat syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu secara tuntas tentang sirah nabawiyah, perilaku Nabi, kemujizatan Nabi
insya Allah besok kita lanjutkan di kitab yang Durratun Nasaihul Ibad mengenai gimana Rasulullah yang harus kita contoh untuk kemujizatan, kehebatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sudah kita tuntas sampai 1 bulan, karena Kemis itu sudah Rabiul Akhir. Nah, sudah tanggal 1, pas 1 bulan kita tuntas, kita bahas tuntas tentang sirah nabawiyah, mulai menyebut kehebatan sholawat, yang kedua menjaga warisannya, dan yang ketiga adalah mengikuti biodata, biografi Rasulullah secara tuntas, dan kita supaya bisa mengikuti perilakunya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demikian kajian pagi ini. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.